siang, bertemu dengan saya Zahro di mata kuliah Teknik Peliputan dan Wawancara. Siang ini saya berada di suatu tempat yang bisa merefleksikan diri, pikiran, dan badan. Namanya yaitu Office Park. Ngapain sih saya di sini? Pasti teman-teman banyak yang penasaran. Ya, di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha yang mendirikan Office Park dari nol. Ya, langsung saja. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Sarah, baik. Terima Apa kasih. Baik. Terima kasih nih di tengah sibuknya sudah mau meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol santai bareng saya. Ya, oke. Yang pertama nih, nah sebelumnya Mas Heru bisa cerita sedikit tentang bisnis spa ini dulu awalnya gimana sih? Kok bisa Office Spa ini mendirikan usaha ini, kok mungkinkah sendiri sudah terjun di bidang kecantikan atau bagaimana? Oke. Agak panjang ya ceritanya ya. Kalau sebenarnya background saya emang bukan di dunia spa, cuman kebetulan ada teman yang bergerak di bidang spa. Terus saya sebenarnya backgroundnya lebih ke keuangan. Background saya ke keuangan, terus kebetulan ada teman yang bergerak di bidang spa, pengen minta bantuan untuk memperbaiki keuangannya. Terus saya bantu di sana. Singkat cerita, karena bantu otomatis kan sering main ke sana lah. Sering main ke sana, saya lihat prospeknya sangat bagus gitu loh. Dan saya lihat juga misalnya apa ya, volume customernya juga bagus, makanya ya saya dalam tanda kutip nyuri-nyuri belajar seperti itu. Ya sudah, terus pelan-pelan belajar, terus saya beranikan diri untuk buka sendiri seperti itu. Baik. Yang kedua nih, nah Mas Heru kan ini banyak orang yang mau mendirikan usaha sendiri, terutama di bidang kecantikan spa ini. Nah, bagaimana awal mulanya modal itu bisa dikumpulkan untuk membangun usaha ini? Bagaimana Mas? Boleh cerita sedikit? Ya, kalau modal mungkin zamannya Mbak Zara sama saya walaupun nggak terlalu jauh, cuman mungkin cerita orang beda-beda. Kalau saya sih, kalau untuk modal mungkin saya nggak mulai dari apa istilahnya dari bawah lah. Kebetulan saya emang dari awal pengen punya usaha, pengen istilahnya apa ya, menjadi wira swasta. Cuman karena saya dari keluarga yang ya bercukupan, tapi bukan punya lah, bisa bukan orang yang punya tapi bukan yang di bawah lah istilahnya seperti itu. Jadi saya setelah kuliah, karena nggak punya modal, saya tetap kerja dulu. Saya mengumpulkan tabungan dikit. Emang harus ada niat dulu ya, niat untuk nabung, niat untuk mau mengumpulkan modal. Yang jelas sambil bekerja kita akan belajar banyak, jadi belajar manage juga mungkin dari perusahaan tempat kita bekerja. Habis itu baru kita setelah mantep, ya kalau saya sih berharap nggak ngalamin jatuh bangun sebuah usaha. Jadi saya benar belajar dulu dari tempat kerja, belajar ngumpulin modal, terus baru saya beranikan diri dengan ada sisi kebetulan, karena diminta bantuan teman itu seperti itu. Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin saat ini beda ya. Kalau saat ini kan udah banyak online gitu loh. Itu kan nggak perlu sewa tempat, nggak perlu apa gitu kan, bisa dimulai dengan service seperti itu. Mungkin kalau saran dari saya seperti itu. Sebenarnya modal
jadi nggak kendala untuk saat ini karena bisa home service, bisa memulai bidang itu dari rumah ke rumah tanpa harus nyewa tempat, karena kos yang paling banyak adalah sewa tempatnya. Iya betul. Gitu. Nah selanjutnya tuh bicara tentang spa. Spa di Indonesia kan udah banyak banget. Nah gimana cara Mas Heri sendiri untuk menarik pelanggan, customer gitu untuk datang ke office spa itu sendiri? Ya, oke. Seperti yang tadi saya infokan, kalau zaman sekarang sih karena kecanggihan teknologi cukup mudah ya, kita manfaatkan ada dari online, karena gini, pas kita buka pertama kali itu kita juga mencoba untuk apa ya, sistem apa ya, konvensional lah zaman dulu ya, iya, pakai brosur kita sebarkan, kita cuman ternyata dari customer yang kita datang kan, saya kayak kasih apa ya, sedikit ya, saya survei lah mana sih promosi yang paling bagus. Ternyata untuk saat ini emang lebih ke online yang menurut saya ya, karena beda-beda, ada yang brosur lebih bagus, ada yang online lebih bagus, karena rata-rata kalau sekarang ya kita ada Facebook Ads atau IG Ads, itu kita manfaatkan dengan budget kita, ataupun kita juga rajin untuk posting dan lain sebagainya, kita ikut grup-grup untuk ngiklan, itu seperti itu sih. Kalau masalah pemasaran, kalau saya sendiri dari office spa itu lebih cenderung online seperti itu. Menarik banget nih. Terus kalau dilihat dari pemasaran di online gitu, apa yang datang tuh pria atau wanita, atau pria aja atau wanita aja, atau dari lokal atau sampai mancanegara gitu? Oke, kalau di tempat kita, nah family spa ya, family spa itu bisa buat cowok, cewek maupun anak-anak, karena beberapa kali kita juga ada sih kayak umpamanya ya, ada keluarga, satu keluarga kan, kita tahu Jogja kan kota pariwisata ya. Nah itu satu keluarga, terus kalau itu kebetulan lihat dari Google Map ya, dari Google Map lihat review kita lumayan, terus kita juga harganya cukup bersaing, dari keluarga itu datang, ya sudah, bapak, ibu, dan anaknya satu, kebetulan yang satu cewek nggak mau, yang cowok mau, karena mungkin gantian nyetir ya, lebih ke situnya itu. Bisa seperti itu, kadang itu juga nggak 1-2 kali, sering lah, maksudnya dari keluarga ada yang pernah naik motor juga sama anaknya gitu, itu ada yang lokal, dan tidak menutup kemungkinan karena kebetulan tempat kita itu dekat dengan stasiun Lempuyangan. Jadi ada beberapa, kalau bahasa kerennya kan, kalau bule itu kan ada backpacker ya. Backpacker itu rata-rata pakai kereta. Mereka biasanya emang dari ngobrol-ngobrol sih, backpackeran itu ya emang capek. Mereka biasanya di kota tertentu nyampe mana pijat dulu, nanti habis itu jalan lagi gitu. Karena mereka sangat budget, dan kebetulan ya kalau dari sisi harga didolarkan, tempat kita juga paling cuma harga murah sih, $3-4 aja sih buat mereka, masih sangat terjangkau. Jadi kalau untuk customer kita nggak nggak menutup diri untuk hanya cewek atau cowok, lokal aja, yang jelas siapa aja yang membutuhkan jasa kita ya kita layani, seperti itu Mbak Cesar. Baik, kalau ini mengatasi kan spa banyak yang kayak masyarakat kan tabu gitu. Iya, paham. Nah itu bagaimana Mas Heru sendiri menyikapinya itu? Ya gini, sebenarnya itu kayak ada sedikit PR ya, karena emang di masyarakat agak pemahamannya agak berbeda dalam tanda kutip. Sebenarnya itu lebih ke apa ya, ke kontinuitas kita, keseringan kita untuk menginfokan bahwa tempat kita ya benar spa family gitu loh, tanpa ada ambil tanda kutip itu. Jadi
nanti secara otomatis emang customer akan tergiring sendiri sih, maksudnya akan memisah sendiri karena eh, kalau reviewnya itu juga bukan hanya dari lokal, terus kita juga emang dari iklannya juga belum udah menyantumkan kalau kita benar-benar sebuah keluarga, jadi customer itu udah bisa sendiri, dan kebetulan dari warga pun sekitar kita juga udah sosialisasi sampai RT RW gitu kalau kita emang sepa beneran, bukannya seperti itu. Jadi dari kita keterbukaan, kita informasi kita ungkap dari depan, insya Allah sih kalau seperti itu udah udah mecah sendiri lah, maksudnya orang udah akan berasumsi sendiri gitu, akan paham gitu. Baik, kalau ini yang paling ditunggu-tunggu ini pandemi. Oh Nah, iya. pandemi itu apakah omsetnya stabil atau menurun? Itu gimana, Mas? Eh, ya mungkin nggak bisa dipungkiri lah, semua sektor usaha terutama di Jogja ya. Eh, karena gini ya, sebelum pandemi itu ya kita tahu Jogja kan mengandalkan sektor pariwisata. Nah, jujur aja di pandemi ini kita juga ikut omsetnya ikut turun gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, terutama untuk customer dari luar negeri. Itu sama sekali semenjak pandemi sampai sekarang sih saya amati itu belum ada. Jadi emang dari mancanegara emang hampir nggak ada, terus dari lokal pun apa ya, dia juga cukup menurun sih, seperti itu saja. Kalau head office Pak ini tuh dibangun tahun berapa ya, Mas? Saya mulai pas sebelum pandemi ya, 2019 ya. Oh, dari 2019 kita bangun sebelum pandemi dengan ya apa ya, customer yang lumayan lah, bisa Iya. dibilang itulah. Pertama kita itu bisa sehari bisa nyampe 20 sampai 25 gitu sebelumnya, karena kalau orang luar itu kadang mereka berdua bertiga seperti itu, jadi dan keluarga juga berdua bertiga seperti itu. Cuman sekarang udah mulai ya ada imbasnya, cuman kita tetap survive, kita tetap apa ya, memberikan pelayanan yang baik, jadi tetap ada customer yang repeat order ke kita gitu. Oke. Terakhir nih, gimana cara Mas Heru buat memotivasi teman-teman kita yang mau buka usaha, atau saran-saran gitu gimana? Sebenarnya namanya usaha itu jangan dipikir. Iya. Nama usaha itu apa ya, kalau saya tadi bilang mungkin saya pertama dengan modal, sekarang mungkin bisa dibilang dengan sistem online ini toko juga kadang nggak perlu sewa tempat, juga nggak perlu terus beli baliho dan lain sebagainya. Dengan adanya marketplace atau apa, usaha itu bisa dimulai. Jadi kalau saran saya, usaha itu dijalanin dulu, dilakukan dulu. Setelah jalan, nanti dihadapin masalahnya. Jangan terlalu berpikir, wah nanti takut gini, takut gitu, malah nggak jalan-jalan. Karena pengalaman saya sih, saya kerja, saya buka usaha, itu yang penting ambil kesempatan dulu. Karena seperti kata orang, ya kadang kesempatan nggak datang dua kali. Makanya kita ambil dulu, baru nanti kita learn by doing lah, kita belajar sambil ngelakuin sambil belajar nanti, karena guru yang terbaik adalah pengalaman, seperti itu. Gitu sih saran saya. Oke, terima kasih waktunya ya Mas. Iya, Udah mau sama-sama. ngobrol-ngobrol santai sama saya. Siap, kapan-kapan aja monggo kalau mau tukar pikiran, sharing. Oke. Oh ya, tapi saya juga masih belajar, nanti lebih tepatnya kita belajar bareng lah untuk masalah usaha dan lain sebagainya gitu Mbak. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil dari pengalaman Mas Heru,
Sekian dari saya. Terima kasih.